Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ibu akan bahas materi kelas 11 semester 2. Nah, apa aja sih sebetulnya yang akan dipelajari di kimia kelas 11 semester 2 ini selain asam basa? Jadi, di kelas 11 semester 2 ini, kalian itu nanti akan bertemu dengan macam-macam larutan. Yang pertama adalah larutan asam basa, kemudian nanti kalian akan mengenal yang namanya larutan penyangga. Itu contohnya adalah larutan yang ada di dalam darah kita. Nah, darah kita itu sebetulnya pH-nya itu cenderung tetap. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada larutan penyangga. Nah, apa sih sebenarnya? Nanti kita akan bahas. Kemudian nanti kita akan menentukan bagaimana pH-nya, pH dari larutan asam basa, pH dari larutan penyangga. Kemudian kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Nah, apa sih titrasi asam basa? Contohnya, kalian kan mungkin pernah jajan bakso ya, kemudian ada yang suka menambahkan cuka. Kadar cuka itu misalnya belum diketahui berapa. Nah, kita bisa menentukannya dengan cara titrasi asam basa, ya. Lalu nanti kita juga akan berkenalan dengan macam-macam garam. Ada garam yang sifatnya asam, basa, atau netral. Selama ini mungkin kalian taunya kalau garam itu sifatnya netral ya. Nah, padahal ada garam yang sifatnya asam, ada garam yang sifatnya basa. Lalu nanti kita akan belajar juga tentang pengendapan. Kemudian yang terakhir adalah kita belajar tentang sistem koloid. Nah, contohnya apa aja sih sistem koloid? Susu, keju, cat, mayones, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi-materi yang akan kita bahas di semester 2 ini. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang larutan asam basa. Kompetensi dasarnya yaitu, inilah peta konsep yang akan dibahas pada bab ini, yaitu tentang asam basa. Nantinya kita belajar dulu tentang perkembangan konsep asam basa, ada konsep Arrhenius, ada teori Brownstedt-Lowry, ada teori Lewis gitu ya. Lalu asam basa ini nantinya diidentifikasi dengan indikator. Indikator ada dua, ada indikator alam, indikator buatan. Lalu nanti kita belajar juga bagaimana cara menghitung kekuatan asam basa. Nah, misalnya pH-nya ya. Nah, asam basa sendiri terdiri dari ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Lalu nanti kita menentukan pH-nya berapa, seperti itu. Oke, nah silahkan kalian amati gambar berikut. Coba yang pertama adalah gambar jeruk yang warnanya orange ya. Kemudian ada gambar jeruk nipis, lalu cuka, lalu ini ada gambar air aki pada mobil ya. Nah, ini adalah deterjen, mohon maaf ini mereknya nggak ditutup. Kemudian ada gambar sabun mandi, ya. Nah, dari ke-6 gambar ini, kira-kira bagaimana rasanya? Ya, untuk jeruk, asam jeruk nipis, asam cuka, asam air aki, kira-kira asam atau basa? Asam. Deterjen, basa. Sabun mandi, basa. Tapi apakah deterjen, sabun mandi, air aki itu bisa dirasakan oleh indera pengecap kita? Nah, tidak boleh ya. Bagaimana cara membedakannya? Kalian sudah belajar nih waktu SMP, yaitu dengan kertas lakmus. Ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus biru. Ini adalah indikator untuk membedakan mana larutan yang sifatnya asam, mana yang basa, atau mana yang netral gitu ya. Nah, selain itu, kita bisa menentukan juga kekuatan asam atau basanya dengan mengukur pH. Ya, mungkin kalian pernah mendengar waktu SMP. Jadi di sini ada gambar pH meter dan indikator universal untuk mengukur pH larutan tepatnya berapa gitu ya. Nah, kita sudah tahu kalau larutan asam itu punya pH kurang dari 7, netral itu sama dengan 7, dan larutan basa itu pH-nya lebih dari 7 ya. Nah, hanya sekarang kita belum ke hitung-hitungan, belum ke indikator. Kita belajar dulu konsep asam basa itu ada apa aja sih? Baik, kita lihat. Teori asam basa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Brownstedt-Lowry, dan yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Ya, mari kita lihat, kita simak perbedaannya satu persatu. Nah, kita masuk ke teori asam basa Arrhenius terlebih dahulu.
Svante August Arrhenius merupakan seorang ilmuwan yang mengemukakan teori asam basa. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Nah, di sini misalnya kita punya HCl yang wujudnya itu adalah atau fasanya itu adalah aqueous. Apa ini artinya aqueous itu? Ya, dia itu adalah larutan, ya. Nah, kalau dia terionisasi, dia itu akan menghasilkan H+ dan Cl-. Anionnya Cl-, kationnya H+. Oke. Sekarang kalau kita punya HNO3, apa nama kimianya? Ya, asam nitrat. Dia terurai jadi H+ ditambah NO3- ya, atau ini adalah ion nitrat. Lalu HBr, H+ ditambah Br-. Lalu kita punya H2SO4. Dia terurai menjadi 2H+. Kenapa 2? Ini kan ya, hidrogennya ada 2, sehingga angka 2 ini adalah jumlah dari hidrogennya, ya, atau jumlah dari ion H+-nya, ya. Ditambah SO4 2-. Ibu, kenapa SO4 2-? Kamu baca lagi materi kelas 10 tentang kation dan anion, ya. Pengen tahu misalnya ini tuh berapa min, ini berapa plus, buka lagi materi kelas 10-nya, ya. Lalu kalau HF adalah H+ ditambah F-. Itu ya yang pertama. Kemudian misalnya Ibu punya yang kedua nih. Yang kedua Ibu misalnya punya larutan NaOH. Dia terurai jadi Na+ ditambah OH-. Ya. Jadi NaOH itu melepas ion OH- itu apa namanya? Hidroksida, ya. Lalu misalnya CaOH 2 kali. Dia berubah atau mengionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Kenapa Bu Ca2+? Ini ya, jadi angka 2 ini merupakan muatan dari Ca. Nah, ini kan ada angka 1 ya. Angka 1 merupakan muatan dari OH-nya. Jadi OH-. Bu, kenapa ini ada 2-nya? Si OH-nya. Ini kan jumlah OH- di sini itu ada 2. Ya, maka menjadi koefisiennya. Lalu, kalau NH3 dilarutkan dalam air atau dia dalam bentuk larutan, dia terurai jadi NH4+ ditambah OH-. Ya, Bu, kenapa jadi ngebanyakin? Kan ingat, kalau yang namanya larutan itu terdiri dari apa aja? Ya, pelarut dan zat berlarut, ya. Nah, di sini pelarutnya adalah air. Maka kalau NH3 ditambah dengan air, dia itu akan terurainya menjadi NH4+ atau ion, apa ini namanya? Amonium. Ya, NH4+ itu ditambah OH-. Nah, sekarang kira-kira yang sebelah kiri dulu. Kalau kalian perhatikan, di sini mempunyai kesamaan nggak di kelima persamaan reaksi ini? Ya, persamaannya apa? Melepas H+, ya. Jadi ini melepas H+, yang pertama, yang kedua juga, yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Ya, itu persamaannya. Lalu kalau yang sebelah kanan, ya, semuanya itu melepas OH- dari masing-masing zat. Kira-kira yang sebelah kiri ini asam atau basa? Ya, dia itu adalah kelompok senyawa asam. Sementara yang sebelah kanan, kelompok senyawa basa. Kira-kira menurut teori asam basa Arrhenius, apa sih pengertian asam itu? Ya, dia itu melepas H+, ya, di dalam air. Jadi zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, ya, maka disebutnya asam. Kemudian kalau basa, ya, zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Jadi, Arrhenius ini menjelaskan perbedaan asam dan basa dengan pelarut air, ya. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya ini HCl, dia terurai jadi H+ tambah Cl- ya. Nah, ini. Jadi H+-nya lepas, Cl-nya itu lepas, ya. NaOH, Na+, OH-. Bisa dipahami? Bisa, ya. Oke, ini adalah teori asam basa Arrhenius. Nah, kalian sekarang atau setelah ini silahkan coba cari kelompok asam atau basa lainnya, lalu kalian tulis di buku latihan ini 1-8. Ini sudah Ibu beri contoh 2 nomor ya. Misalnya persamaan reaksinya adalah HCl, berarti zatnya adalah HCl ya.
HCl terurai jadi H+ tambah Cl-. Nah, nama larutannya apa? Jadi ingat-ingat lagi nih penamaan senyawa yang waktu kelas 10 kita recall kembali, ya kita panggil kembali. Ini adalah asam klorida, ya. Lalu kation yang dilepasnya apa? Kation atau anion ya, ini ya. Nah, kation atau anion yang dilepasnya apa? Nah, di sini adalah ada H+ dengan Cl- ya, berarti ya ada H+ dengan Cl-. Lalu kalau yang kedua ada Na+ dan OH-. Nah, berarti kira-kira kalau dia melepas H+, sifatnya apa? Asam. Kalau dia melepas OH- sifatnya apa? Basa gitu ya. Silakan kalian cari lagi. Boleh sebanyak-banyaknya karena ini akan kepake sampai bab selanjutnya ya. Seperti itu. Oke, ini yang pertama teori asam basa Arrhenius. Kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kalau tadi kan pelarutnya air ya, kalau di Arrhenius. Nah, sekarang kalau di Bronsted-Lowry seperti apa? Baik, kita perhatikan reaksi yang pertama sebelum ke pengertian. Nah, reaksi pertama itu ada HF, asam fluorida, direaksikan dengan air, dia berkeseimbangan dengan ion fluorida ditambah H3O+. H3O+ ini namanya adalah ion hidronium. Sekarang caranya untuk asam basa Bronsted-Lowry, sekarang lihat, HF ini kan tadi kalau terurai jadi apa? Dia itu jadi H+ sama F-. Coba lihat, di akhir reaksi, dia itu menjadi F-. Berarti kira-kira H+-nya dilepas atau diterima nih? Ya, H+-nya itu dilepas, diserahin ke siapa? Ke H2O. Ya, makanya H2O itu asalnya hanya 2, menjadi hanya 3 dan jadi bermuatan. Ya. Nah, sekarang kira-kira kalau HF ini melepas H+, maka dia itu sebagai apa? Atau kita pasangin dulu deh HF, berarti kan dia pasangannya dengan F-. Nah, dia sebagai asam, betul. Ya. Nah, sekarang H2O itu kan nerima ya. Kita pasangin dulu. H2O itu nerima, maka dia sebagai basa gitu aja ya. Jadi kalau HF asam, maka H2O itu basa. Nah, sekarang lawannya nih untuk diproduk. Kalau HF itu asam, maka F- kira-kira apa? Basa ya. Tapi basanya pakai konjugasi. Nah, disebutnya adalah basa konjugasi atau basa konjugat. Jadi F- itu adalah basa konjugasi dari HF. Sementara H3O+ itu kalau ini basa konjugasi berarti ini asam. Asam konjugasi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan pasangan asam basa konjugasi siapa aja? Coba perhatikan. Yang pertama siapa dengan siapa? Iya, HF dengan F-. Yang kedua, iya, H2O dengan H3O+, seperti itu. Ya. Nah, ini biasanya pertanyaannya sampai sini gitu ya. Selain menentukan mana asam, mana basa, atau mana asam konjugasi, mana basa konjugasi, biasanya pertanyaannya pasangan asam basa konjugasi pada reaksi berikut adalah, nah jadi sampai sini gitu ya. Bisa dipahami untuk contoh pertama. Nah, sekarang contoh kedua. Ada H2O direaksikan dengan NH3. Jadi NH3 dilarutkan ke dalam air. Jadi untuk reaksi 1 dan 2 pelarutnya masih sama-sama air ya. Nah, dia menjadi NH4+ ditambah OH-. Baik, kira-kira sekarang H2O ini asam atau basa? Atau pasangin dulu ya. Nah, H2O dengan OH-, NH3 dengan NH4+. Kira-kira H2O ini melepas atau menerima? Nah, dia itu melepas ya. Ini kan kalau terurai jadi H+ sama OH- ya, H2O itu. Nah, H+-nya itu dilepas. Oke, sebentar ganti dulu. H+-nya dilepas, diterima oleh NH3 ya, maka H2O ini sebagai asam, NH3-nya adalah basa. Itu ya. Nah, sekarang kalau H2O asam, maka OH- adalah basa konjugasi ya.
Sip. Lalu NH4+, asam konjugasi. Oke, sip. Kalian udah bisa ya. Nah, kalau ditanyakan pasangan asam basa konjugasi. Ya, yang pertama adalah H2O dengan OH-. Oke. Yang kedua, NH3 dengan NH4+. Ya, bisa dipahami dua contoh ini? Oke, satu lagi ya contohnya. Oh, ini ternyata kesimpulannya ya. Jadi menurut Bronsted-Lowry itu menyatakan bahwa zat asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton ya atau melepas proton atau dia sebagai donor ion H+. Coba lihat yang HF. Nah, dia kan terionisasi jadi H+ tambah F-. Nah, H+-nya itu diberikan kepada H2O, maka HF itu sebagai asam, gitu ya. Jadi keyword-nya kalau Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor H+ atau donor proton. Proton di sini H+ ya. Sementara kalau basa itu menerima kan? Kalau ada yang memberi berarti ada yang menerima dong. Nah, siapa yang menerima di sini? Di reaksi 1 H2O yang menerima H+ dari HF. Maka dia itu disebut basa. Nah, basa itu adalah suatu zat yang dapat menerima proton atau istilah lainnya adalah akseptor ion H+, seperti itu. Ya, bisa dipahami dua contoh ini? Ini pelarutnya air untuk reaksi 1 dan 2. Nah, sekarang gimana kalau pelarutnya itu bukan air? Bisa nggak di teori asam basa Bronsted-Lowry? Justru ini. Nah, jadi kalau Arrhenius itu pelarutnya khusus air, kalau di Bronsted-Lowry itu bisa macam-macam. Bisa selain air. Coba lihat, perhatikan. Di sini ada CH3COOH direaksikan dengan H2SO4 menjadi CH3COOH2+ dan SO4 2-. Kita pasangin dulu nih. Nah, ini CH3COOH berarti sama CH3COOH2+. H2SO4 sama SO4 2-. Ya. Maka, kira-kira siapa yang jadi asam? Apakah CH3COOH atau H2SO4? Iya, H2SO4 yang asam. Bu, kenapa? Coba perhatikan di akhir. H2SO4 itu kan terurai jadi H+, 2H+, tambah SO4 2- ya. Nah, di akhir itu kan jadi SO4 2- aja. Berarti si H+-nya itu diberikan kepada CH3COOH. Maka karena diberikan, dia itu sebagai asam atau donor ya. Maka CH3COOH-nya adalah basa. Gitu aja ya. Nah, sekarang H2SO4 asam, maka SO4 2-nya adalah basa konjugasi ya. Terus yang ini berarti sebagai asam konjugasi ya. Nah, kalau ditanya pasangan asam, maaf ya Ibu singkat-singkat, asam basa konjugasi siapa dengan siapa untuk reaksi ketiga? Yang pertama, ya CH3COOH dengan CH3COOH2+ ya. Yang kedua, H2SO4 dengan SO4 2- ya. Nah, ini adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Bisa dipahami? Oke. Nah, silakan kalian. Oh iya, ini satu lagi. Nah, di sini ada tabel kekuatan asam basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Jadi yang pertama adalah asam dari amonia atau NH3 sampai HClO4 ya, berarti dari bawah ke atas. Ini mengalami increasing, berarti peningkatan acid strength. Jadi kekuatan asamnya itu meningkat dari bawah ke atas ya. Nah, sementara kalau basa konjugasinya, jadi kalau dia asam berarti pasangannya adalah basa konjugasi ya. Basa konjugasi berarti dia kekurangan H+ ya. Berarti kalau HClO4 berarti basa konjugasinya adalah ClO4- gitu ya. Nah, dari atas ke bawah itu mengalami peningkatan kekuatan basa gitu ya.
increasing base strength gitu ya. Itu tentang Bronsted Lowry. Nah, ini ada latihan soalnya, silahkan dicoba ya, yang A dan B, mana yang sebagai asam, mana yang sebagai basa, serta pasangan asam basa konjugasinya itu siapa aja untuk setiap nomor. Oke, sudah 2 teori, kita masuk ke teori terakhir. Oh, ini sudah dimunculkan, nggak apa-apa ya. Nah, yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Nah, untuk teori asam basa Lewis ini ada hubungannya dengan struktur Lewis dan pasangan elektron bebas yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10. Bu, gimana maksudnya? Baik, nih contohnya. Misalnya kita punya NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Tentukan spesi mana yang termasuk asam, spesi itu zat ya, mana yang termasuk basa gitu ya. Nah, untuk Lewis ini kamu hanya lihat reaktannya aja. Berarti NH3 atau BF3 nih yang asam atau basa gitu ya. Nah, sekarang kita bikin dulu struktur Lewisnya. NH3. NH3. Masih ingat nomor atom N berapa? 7 ya, 7N. Maka kalau kita buat konfigurasi elektronnya, itu gimana? 1s2, 2s2, 2p3. Sekarang kalau H, 1H. Berarti 1s, 1. Nah, sekarang setelah dibuat konfigurasi elektronnya, kita tentukan elektron valensinya. Untuk nitrogen, elektron valensinya yang mana? Elektron pada kulit terakhir? Ya, yang ini ya. Nah, ini adalah kulit terakhir, maka elektronnya adalah berapa ini? 5. Sementara H, 1 ya. Maka kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, N itu 5. Berarti gini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang H, H itu 1 ya. Elektron valensinya, maka kalau 1 berarti di sini kan H. Seret gitu ya. H. Nah, di sini H. Karena masih jomblo nih, harus berpasangan gitu ya. Nah, itu udah NH3. Maka kalau kita gambarin si ikatannya, jadi gini kan. Ibu gambarin di sini ya. N, gitu ya. Terus di sini H, terus ini H, ini H, dan ada satu apa nih namanya kalau yang di luar tuh? Ya, PB ya. BF3. B itu nomor atomnya berapa? Ada yang tahu? 5 ya, B itu. Berarti 1s2, 2s2, 2p, 1. F itu 9. 1s2, 2s2, 2p berapa nih? 2p, 5 ya. Nah, maka mana elektron valensinya untuk B? Ini kan kulit terakhirnya, maka ini elektron valensinya 3. Yang F itu 7 ya, 2 tambah 5. Ini elektron valensinya. Maka ketika digambarkan struktur Lewisnya B, berapa 3 ya? 1, 2, 3. Dia berikatan dengan F yang elektron valensinya 7. Berarti sini F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus sini F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini F juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya. Maka ketika digambarkan kan seperti ini ya, Ibu ubah posisinya B, F, 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 gitu kan? Dengan, oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Untuk NH3, siapa atom pusatnya? N. Ini atom pusatnya, ya. Oke, Ibu tulis ya. Atom pusat. Bu, atom pusatnya apa? Jadi atom pusat itu biasanya dalam satu molekul yang jumlahnya paling sedikit gitu ya. Sementara kalau BF3 siapa atom pusatnya? B. Nah, sekarang coba perhatikan di atom pusat N atau B, siapa yang punya PeB atau pasangan elektron bebas? Siapa? Iya, N ya. Ini adalah PeB, pasangan elektron bebas. Ya, nah terus gimana Bu? PeB ini digunakan untuk berikatan dengan si B. Gitu ya. Sehingga nanti jadi gimana ya reaksinya? Nanti reaksinya jadi akan seperti ini.
N gitu ya. H, H, H gitu ya. Bentar, Ibu tulis dulu BF3-nya gini. Karena satu elektronnya itu berasal dari satu atom yang sama, maka tidak strip tandanya. Kalau strip itu kan artinya elektron berasal dari dua atom. Contoh nih, yang ini N dengan H. Ini si N-nya nyumbang satu, H-nya nyumbang satu, maka dia strip. Gitu ya, satu strip. Nah, kalau dua-duanya elektronnya itu berasal dari salah satu atom, maka tandanya ada yang ingat gimana? Iya, tandanya itu adalah tanda panah gitu ya. Tanda panahnya mengarah dari atom yang memberikan elektron. Ya, di sini kan N yang memberikan elektron ke si B untuk berikatan. Nah, sekarang ini dinamakan apa sih? Ada yang ingat nggak? Ikatan apa? Ikatan kovalen koordinasi. Ya, Bu, apa sih ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalennya sendiri adalah ikatan antar unsur non-logam. N sama B itu termasuk unsur non-logam, ya. Nah, koordinasi itu artinya, ikatan kovalen koordinasi itu artinya dua elektron berasal dari satu atom yang digunakan untuk berikatan seperti itu. Ya, nah di sini elektronnya dua-duanya berasal dari N dipakai untuk berikatan dengan B. Nah, itu disebutnya ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekarang belum masuk ke ini menjawab soal. Sekarang siapa yang termasuk asam, siapa yang termasuk basa? Nah, di sini menurut Lewis, pengertian asam basa yang melibatkan serah terima pasangan elektron bebas alias PEB, asam merupakan akseptor atau penerima pasangan elektron bebas. Sementara basa adalah yang memberi atau donor pasangan elektron bebas. Sekarang siapa yang memberi? NH3 kan? Maka NH3 merupakan zat yang sifatnya basa. Bisa dipahami ya, karena dia yang ngasih PEB kan. Sementara BF3 kan sebagai penerima, maka dia sebagai asam gitu ya. Jadi NH3 adalah basa, BF3 adalah asam seperti itu ya. Nah, itu aja sih kalau teori Lewis mah hanya menentukan asam dan basa pada reaksi. Ini kita masuk ke latihan soal untuk teori asam basa Lewis. Ada dua. Silahkan kalian pilih salah satu saja. Misalnya pengen yang A, silahkan. Yang B, silahkan. Kalian tentukan mana yang asam atau basa pada masing-masing nomor ya menurut teori asam basa Lewis. Oke, mungkin itu saja materi tentang teori asam basa teori pertama atau materi pertama di semester 2 kelas 11. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan kemana-mana kalau tidak urgent. Ya, saya di sini Bu Sida pamit undur diri. Terima kasih, selamat belajar kembali. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.